Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Dwi Anggoro dengan NIM 112111417. Di sini saya ingin berkomentar terkait baru-baru ini pemerintah menaikkan pajak menjadi 12%. Kenaikan PPN 12% ini memicu banyak reaksi, tidak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari pelaku usaha. Kenaikan PPN ini diklaim untuk meningkatkan penerimaan negara. Tetapi apa implikasinya terhadap daya beli masyarakat? Apakah benar kenaikan PPN ini mendesak untuk mendukung pembangunan atau justru membebani masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah? Sebelum masuk ke kenaikan pajak 12%, di sini saya ingin memberikan komentar terkait sejarah perubahan tarif PPN di Indonesia ini. Dari awal tahun 1985, tarif awal PPN di Indonesia ini berkisar 10%. Pemberlakuan awal tarif PPN sebesar 10% ini mulai berlaku sejak diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Latar belakangnya dari sini, pajak ini menggantikan sistem pajak penjualan lama yang dianggap kurang efisien, dan tarif pajak 10% dipilih karena dianggap sederhana dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Masuk ke periode 1985 sampai 2022, tarif pajak hampir selama 37 tahun, tarif PPN di Indonesia tetap pada angka 10%. Stabilitas ini memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi pelaku usaha. Lalu perubahan non-tarif, meski tarif tidak berubah, aturan terkait objek pajak, pengkreditan pajak masukan, dan pengelompokan barang atau jasa kena pajak terus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi. Lalu pada tahun 2022, kenaikan tarif pajak yang tadinya 10% menjadi 11% itu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UU HPP yang disahkan pada tahun 2021. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN. Alasan kenaikan tersebut mengapa? Karena peningkatan kebutuhan pendanaan negara, terutama pasca pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, penyesuaian dengan standar internasional, di mana banyak negara yang memiliki tarif PPN di atas 10%. Implementasinya apa? Pemerintah akan menaikkan pajak dari 10% menjadi 11% berlaku pada 1 April 2022. Dan baru-baru ini rencana pemerintah juga akan menaikkan PPN tersebut dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Perbandingan tarif PPN di dunia ini, kenaikan PPN di Indonesia menjadi 12% ini masih termasuk moderat dibandingkan dengan banyak negara di luar sana. Contohnya salah satunya seperti Jerman. Di Jerman itu untuk PPN-nya itu dia kurang dan lebihnya 19%. Ya. Perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 12% ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pendapatan negara dengan menjaga stabilitas ekonomi
Kenaikan ini dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan dampak pada masyarakat dan sektor bisnis. Oke, saya ingin mendapatkan terkait sebenarnya PPN tersebut pun memiliki beberapa peran penting bagi negara tersebut. Kenaikan PPN itu memiliki beberapa peran penting bagi negara Indonesia ini, yaitu yang pertama sumber pendapatan utama negara. Jadi kenaikan dari PPN ini sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, yaitu kontribusinya yang sangat signifikan untuk menyumbang bagian besar dari total penerimaan pajak di Indonesia. Ini stabilitas keuangannya karena dikarenakan pada hampir semua transaksi barang atau jasa, PPN memberikan pendapatan yang relatif stabil bagi negara, bahkan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Oke, peran penting yang selanjutnya menurut saya yaitu pajak yang efisien. Pajak yang efisien itu apa? Pajak tidak langsung dan mekanisme kredit pajak. Pajak tidak langsung itu apa? PPN pajak tidak langsung yang dikenakan di setiap tahap produksi dan didistribusi, tetapi beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Lalu mekanismenya apa? Kredit pajak. Mekanisme kredit pajak itu dengan adanya mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, PPN menghadiri pajak berganda sehingga lebih adil dan efisien dibandingkan sistem pajak lama seperti pajak penjualan. Lalu peranan penting selanjutnya untuk PPN itu sebagai instrumen kebijakan ekonomi, mendorong konsumsi atau pengendalian. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif atau memberikan pengecualian PPN untuk barang atau jasa, terutama guna mendorong konsumsi masyarakat atau mengendalikan inflasi. Lalu dalam instrumen kebijakan ekonomi ini, stimulasi ekonomi selama pandemi COVID-19 kemarin, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan PPN untuk sektor tertentu guna mendukung pemulihan ekonomi. Terus yang keempat, peranan PPN sendiri itu bagi negara. Yang keempat itu sebagai pengendalian dan pemerataan, yaitu fokus pada konsumen akhir. Sebagai pajak konsumen, PPN membantu memastikan bahwa masyarakat dengan daya beli tinggi berkontribusi lebih besar melalui konsumen mereka. Lalu peranan PPN yang kelima, penyesuaian dengan standar global. Harmonisasi internasional, PPN adalah salah satu yang digunakan hampir di seluruh dunia. Dengan menerapkan PPN, Indonesia mengikuti standar nasional dalam sistem perpajakan. Lalu dukungan untuk ekonomi digital. Pemerintah telah memperluas PPN ke sektor digital seperti layanan streaming, aplikasi, dan produk digital luar negeri lainnya. Lalu peranan PPN selanjutnya itu yaitu mendorong untuk transparansi dalam bisnis. Dokumentasi wajib, penerapan faktur pajak dalam sistem PPN mendorong pelaku usaha untuk mencatat transaksi secara transparan, yang juga membantu mencegah penghindaran pajak. Lalu PPN ini juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang penerimaan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keadilan sosial melalui pengelolaan yang baik. PPN tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kenaikan PPN 12% ini mengupas dampak dan perspektif secara kritis. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%, sehingga bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara
Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan pastinya. Di satu sisi, kenaikan PPN dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal. Tetapi di sisi lain, keputusan ini dikhawatirkan akan memperburuk beban masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Lalu sebenarnya apa itu tujuan kenaikan PPN? Oke. Pemerintah menjelaskan bahwa PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan meningkatnya tarif PPN tersebut diharapkan kas negara memperoleh tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang kedua, tujuannya itu untuk mengurangi defisit negara. Apa itu defisit negara? Yaitu tentang peningkatan pajak. Ini juga diproyeksikan membantu menutup celah fiskal yang disebabkan oleh pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan negara. Oke. Terkait pajak, di situ pun juga pasti ada dampak pada masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Kenaikan PPN membawa sejumlah dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kenaikan harga barang dan jasa. PPN adalah pajak konsumsi. Artinya beban pajak ini akan diteruskan ke konsumen melalui harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Dampak ini paling terasa pada kebutuhan pokok yang sulit dihindari oleh masyarakat. Lalu yang kedua, dampak pada masyarakat dan ekonomi itu sebagai tekanan pada daya belinya. Kelompok masyarakat menengah ke bawah cenderung paling terdampak karena kenaikan harga akan menggerus daya beli mereka. Situasi ini berpotensi memperbesar kesenjangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang melindungi kelompok rentan. Lalu dikutip dari sumber ekon.go.id, Presiden Prabowo Subianto tegaskan pemberlakuan PPN 12% ini hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Jadi banyak yang menuai kontra di masyarakat terkait kenaikan pajak 12% ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Tetapi sekali lagi di sini dari sumber ekon.go.id bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali pemberlakuan PPN 12% ini hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada Jakarta tanggal 2 Januari 2025 bertepatan di Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenq Jakarta Pusat pada Selasa 31 Desember tahun 2024. Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenaikan PPN dari 11% ini menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN
barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada atau masyarakat mampu. Lalu dikutip kembali dari Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saat ini dunia masih dihadapkan dengan tantangan global yang penuh ketidakpastian dan ketegangan yang memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Meski hal tersebut berimbas langsung kepada harga-harga komoditas dan memengaruhi penerimaan negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara prudens, dengan bijak dan dengan hati-hati, serta mampu mengendalikan defisit tetap berada dalam koridor. Lalu pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan akan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Rakyat akan selalu diutamakan. Perlindungan daya beli rakyat serta mendorong pemerataan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada rakyat, melihat kepada kepentingan nasional, serta berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Untuk barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu atau tarif 0%. Antara lainnya kebutuhan pokok ya, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum, dan lain-lainnya. Seiring dengan pemberlakuan kebijakan PPN tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan nilai mencapai 38,6 triliun. Pemberian insentif ini menyasar kepada rumah tangga yang berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, dan bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan UMKM dan industri padat karya. Lalu Prabowo Subianto juga menegaskan pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 di mana pengenaan PPN 12% ini hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah yang dikenakan PPN BM berupa kendaraan bermotor, dan selain kendaraan bermotor itu adapun lainnya seperti kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya yang harga jualnya sampai 30 miliar atau lebih. Lalu ada kelompok balon udara dan pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan peluru senjata api, dan lain-lainnya. Adapun kenaikan tarif pajak tersebut menjadi 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap berbagai aspek ekonomi dan masyarakat. Saya ingin menjelaskan terkait dampak positifnya yang dialami masyarakat itu. Yang dampak positif dari kenaikan pajak ini bagi negara itu, yang pertama itu peningkatan pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN ini akan meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, dan program sosial lainnya. Lalu yang kedua itu dampak positifnya itu ya untuk harmonisasi dengan standar internasional. Lalu yang ketiga itu dorongan untuk efisiensi konsumsi. Lalu ada pemerataan beban pajak dan ada perluasan basis pajak. Adapun kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait kenaikan pajak 12% ini, yang pertama itu beban pada konsumen. Beban pada konsumen ini itu meningkatkan harga barang dan jasa yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Lalu dampak negatif selanjutnya itu ada resiko inflasi. Lalu yang ketiga ada beban bagi UMKM sebagai pelaku usaha. Lalu ada potensi penurunan konsumsinya. Lalu yang terakhir ada kesenjangan ekonominya. Adapun dari dampak positif dan negatif tersebut, saya akan menginfokan terkait strategis untuk mengurangi dampak negatif itu. Yang pertama itu pemerintah harus memberikan bantuan sosial. Pemerintah meluncurkan program kompensasi seperti bantuan beras atau bantuan sembako lainnya, ya kan. Lalu strategi untuk mengurangi dampak negatifnya itu pengecualian barang atau jasa yang strategis. Lalu ada insentif pajak. Kayak dilansir dari tribunjabar.id ini, bahwa sejumlah paket stimulus diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang berlaku pada 1 Januari 2025. Paket stimulus ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman kenaikan PPN 12% tersebut mencapai 38,6 triliun. Oke, jadi walaupun pemerintah menaikkan pajak, tetapi pemerintah juga tidak diam saja. Pemerintah juga pasti akan berkomitmen memberikan paket stimulus ini kepada masyarakat. Oke, dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, paket stimulus senilai 38,6 triliun ini akan diberikan kepada yang pertama berupa yang pertama bantuan beras untuk 16 juta penerimaan bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulan. Lalu ada diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya maksimal 2200 volt. Lalu ada pembiayaan industri padat karya atau insentif PPH pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan. Lalu ada bebas PPH untuk UMKM yang beromset kurang dari 500 juta per tahun. Jadi jadi paket stimulus senilai 38,6 triliun tersebut, yaitu ada bantuan beras 10 kilo, lalu ada diskon listrik, lalu ada pembiayaan industri padat karya terkait PPH pasal 21, lalu juga ada bebas PPH untuk UMKM yang beromsetan kurang dari 500 juta per tahun. Kayak diberitahukan sebelumnya, Presiden Prabowo juga selalu mengumumkan kenaikan pajak menjadi 12% ini berlaku untuk barang-barang mewah. Lalu apa dampak positifnya? Jadi
eh, sebenarnya kenaikan PPN ini banyak dampak positifnya bagi masyarakat. Oke, yang pertama itu yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu yang pertama itu ada peningkatan kualitas layanan publik. Dari pendapatan negara yang lebih besar, peningkatan tarif PPN akan meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi yang dirasakan oleh masyarakat itu dari kenaikan PPN ini tuh, jadi pemerintah akan mengelola terkait sumber dana anggarannya itu dijadikan untuk infrastruktur ya, seperti jalanan atau jembatan untuk menghubungkan antara suatu daerah ke daerah lainnya. Lalu ada pendidikan yang dapat kita rasakan itu pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan yang gratis. Kayak lalu untuk program bantuan sosial yang lebih luas, dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat yaitu seperti ya tadi bahan sembako, beras 10 kg, lalu diskon listrik sebesar 50%. Lalu apa untuk hal positif yang akan dirasakan oleh masyarakat, yaitu penyediaan barang atau jasa esensial yang terjangkau. Lalu ada peningkatan stabilitas ekonomi jangka panjang. Lalu pemerataan bebas pajak, dan yang terakhir ada peningkatan kepercayaan publik. Jadi pemerintah walaupun menaikkan pajak itu tidak tinggal diam. Pemerintah juga akan mementingkan keseluruhannya untuk rakyat dengan cara pengelolaan dan dengan cara situasi saat ini yang sedang terjadi. Lalu untuk menghadapi kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis agar kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan dampak positif yang maksimal. Menurut saya, pemerintah memang harus melakukan langkah-langkah yang sangat strategis untuk menuai pro dan kontra yang sudah tersebar beritanya secara luas. Oke, menurut saya untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu menyediakan program kompensasi untuk kelompok rentan seperti bantuan sosial langsung ya, dan peningkatan jaringan pengamanan sosial lainnya. Lalu yang kedua itu mengoptimalkan pengecualian dan fasilitas PPN. Yang ketiga itu sosialisasi dan transparansi. Pemerintah juga harus bersosialisasi dan transparansi untuk memberikan informasi secara benar, secara transparansi terhadap masyarakat di Indonesia ini. Lalu pemerintah juga harus memantau dan mengendalikan inflasi agar dengan kenaikan pajak ini pendapatan negara itu masih tetap stabil, pengeluaran negara itu tetap stabil. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan sistem administrasi pajak, yaitu untuk penyederhanaan mekanisme pajak, mempermudah pengusaha kecil atau menengah atau UMKM dalam memahami dan melaporkan PPN ini. Misalnya melalui program pelatihan atau insentif pajak tersebut. Lalu pajak juga tidak kalah pentingnya di era teknologi saat ini. Digitalisasi sistem juga diperlukan untuk optimalkan penggunaan e-faktur dan teknologi digital untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan PPN. Lalu pemerintah juga harus mengambil langkah strategi seperti menyusun kebijakan berbasis data, analisis data kenaikan PPN, sampai ke penerapan kebijakan yang adaptif. Lalu yang ketujuh ada mendukung sektor ekonomi tertentu sebagai insentif untuk UMKM.
dan fokus pada ekonomi digitalnya. Oke, dari komentar saya yang tadi terkait kenaikan pajak 12%, saya mengharapkan program kompensasi yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa program bantuan sosial seperti subsidi pangan ini, penerima diskon listrik, dan program kesejahteraan lainnya benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling terdampak. Lalu saya berharap juga kepada pemerintah, pengawasan inflasi dan harga pasar ini harus dijaga. Pentingnya bagi pemerintah untuk memonitoring harga barang dan jasa agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kenaikan PPN ini secara tidak wajar. Lalu saya juga mengharapkan pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tambahan penerimaan dan kenaikan PPN ini digunakan untuk kebaikan pembangunan dan pelayanan publik melalui laporan yang transparan dan akuntabel. Lalu harapan saya yang selanjutnya, edukasi dan sosialisasi. Pemerintah perlu mengedukasi agar tidak terjadinya informasi yang salah paham. Kenaikan tarif PPN ini menjadi 12% adalah kebijakan yang kompleks dengan manfaat jangka panjang. Namun tantangan jangka pendek, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespon dampak negatifnya dengan langkah-langkah mitigasi yang efektif dan transparansi dalam penggunaan dana. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Oke, lalu saran saya apa? Saya memiliki saran terhadap pemerintah dalam kenaikan PPN 12% ini. Yang pertama, program kompensasi yang lebih efektif. Harus ditingkatkannya bantuan sosial terhadap masyarakat. Lalu pengawasan yang ketat terhadap inflasi dan harga pasar. Lalu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Lalu ada perhatian khusus untuk UMKM. Lalu ada perluasan pengecualian untuk barang dan jasa yang esensial. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada peningkatan transparansi terkait pengelolaan pajak. Dan yang terakhir, peninjauan berkala atas dampak kenaikan PPN tersebut. Baik, memang banyak menuai pro dan kontra di Indonesia ini terkait kenaikan pajak tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.